Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmi Ningsih. Saya dari Prodi PGSD Stekip Rokania, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan proposal penelitian. Di sini saya membuat contohnya, yaitu proposal penelitian skripsi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, adapun tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi hasil belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pengertiannya. Pengertian penelitian adalah suatu proses serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang bermaksud untuk mencari informasi ilmiah yang mengenai tentang peristiwa dan dalam rangka pemecahan masalah. Penelitian itu berarti untuk memecahkan masalah. Jadi ada masalah untuk kita teliti. Selanjutnya, ada pun langkah-langkahnya itu berawal dari judul. Nah, di judul, sebelum kita membuat judul, kita terlebih dahulu mencari masalah yang ingin kita teliti, sehingga kita mendapatkan judul dalam penelitian kita. Nah, di judul bisa ada nama, ada seperti program studi sama universitas. Selanjutnya, setelah kita melangkah ke judul, selanjutnya itu ada lembar pengesahan. Nah, di sini lembar pengesahan ada tanda tangan dari dekan, habis itu pembimbing 1 dan pembimbing 2 dalam rangka penelitian skripsi. Nah, selanjutnya lembaran yang kedua ada kata pengantar. Nah, di sini di kata pengantar ada penjelasan tentang pengantar untuk kita membuat skripsi. Apa tujuan dari skripsi kita? Sehingga selanjutnya kita masuki lembar yang ketiga, ada daftar isi. Nah, di daftar isi ada bab-bab dan subbab yang ada pada skripsi kita. Nah, di sini contohnya sudah ada contoh skripsi ya. Ada ringkasan, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Pokoknya mencakup tentang isi dari proposal proposal penelitian kita. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Selanjutnya itu adalah daftar tabel. Nah, daftar tabel ini berisi tentang daftar tabel dari halaman yang pertama, kalau ada ya, kalau dari halaman pertama, pokoknya dia memberikan rincian daftar tabel dan beserta halamannya. Nah, selanjut daftar tabel, selanjutnya ada daftar gambar. Nah, daftar gambar ini sama dengan daftar tabel tadi, mencakup tentang daftar gambar pada halamannya, halaman berapa, nah, seperti itu. Selanjut dari daftar gambar, nah ada pula daftar lampiran. Lampiran itu seperti contohnya undangan, foto-foto. Selanjutnya itu ada bab 1. Nah, bab 1 di sini ditulis bukan angka 1 ataupun angka 1 ataupun A gitu ya. Tapi angkanya itu angka Romawi. Nah, bab 1. Nah, di bab 1 ada namanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ada yang pertama itu latar belakang, yaitu menjelaskan tentang latar belakang. Seperti ini kita membuat skripsi ini dari latar belakang apa, sehingga kita bisa membuat judul ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah.
Nah, dari latar belakang yang ada sehingga kita bisa membuat rumusan masalah yang ingin kita teliti. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, di sini berisi tentang tujuan yang ingin kita teliti, tujuan dari rumusan masalah tadi. Nah, selanjutnya yang keempat ada manfaat penelitian. Nah, manfaat itu apa manfaat untuk kita karena kita ingin meneliti? Apa manfaat untuk kita yang kita dapatkan dari penelitian tersebut? Selanjutnya ada yang kelima, definisi operasional. Nah, definisi ini berisi tentang manfaat tadi, pengertian operasional dari manfaat penelitian. Nah, selanjutnya ada bab yang kedua nih. Bab kedua, kajian teori. Nah, di kajian teoritis ada yang pertama itu mengenai tentang isi-isi yang ingin kita teliti tentang teori ya, teori. Nah, seperti tunjuk ajar. Nah, di sini contohnya tunjuk ajar. Tunjuk ajar itu ada apa? Ada pengertian. Nah, ini sub-subnya. Pengertian, kandungan isi, kedudukan rujuk ajar. Nah, yang ada pada teoritis nih yaitu tentang teori-teori yang mencakup tentang sub-sub yang ingin kita teliti. Selanjutnya yang ada yang namanya bab 3. Lanjutan dari bab 2. Nah, ini bab 3. Nah, di sini juga babnya menggunakan angka Romawi ya, bukan A atau apa. A atau 1. Nah, di sini ada di dalam teori penelitian ada tempat dan waktu, perancangan penelitian, populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel itu memang harus ada dalam penelitian skripsi kita. Teknik pengambilan data, teknik analisis data. Nah, itu sangat penting untuk penelitian skripsi kita. Nah, dari metode penelitian itu kita mencari langkah-langkah atau teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk meneliti yang ingin kita teliti tadi. Nah, sehingga dari metode-metode itu kita bisa menghasilkan informasi ilmiah yang telah kita teliti. Selanjutnya ada bab 4. Nah, di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari penelitian. Nah, hasil dari penelitian ini apa? Apa yang kita hasilkan dari penelitian yang kita teliti? Kita buka ya, hasil penelitian 42. Nah, di sini ada yang namanya tadi hasil penelitian. Nah, dari kita meneliti tadi, kita mendapatkan hasil dari gambaran kepercayaan diri siswa sebelum dan sesudah diberikan teknik tunjuk ajar melalui bimbingan kelompok. Nah, di sini kita cuma akan menghasilkan dari hasil yang kita teliti yang tadi, masalah yang kita teliti tadi, sehingga kita mendapatkan hasil penelitian. Dan ini hasil penelitiannya, yaitu dapat gambar kepercayaan diri oleh siswa. Nah, selanjutnya di bab keempat ini ada pembahasan. Nah, pembahasan. Nah, di dalam pembahasan kita mendapatkan pembahasan dari penelitian, dari hasil penelitian, sehingga kita bisa membahas kembali hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya itu ada bab kelima, bab 5 ada
kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di simpulan ini kita mengisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kita dapatkan tadi. Dari skripsi ini kita mendapatkan kesimpulan apa, dan kita menuliskan kembali rangkaian kesimpulan yang dapat kita jelaskan dan jabarkan. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah dari kesimpulan yang tadi. Nah, kita bisa memberi dari skripsi ini orang dapat mendapatkan ilmu dari situ. Nah, bagi orang-orang yang memang setelah membaca skripsi ini, mereka dapat ilmu dari ilmu skripsi tadi. Ada yang namanya nanti pengetahuan faktual dan belajar dalam kelompok, sehingga orang yang membaca tersebut bisa mengerti dengan skripsi ini atau penelitian ini, maka mereka akan melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka merupakan semua rangkaian sumber dari koran, majalah, internet, ataupun televisi, ataupun sumber yang lainnya, dalam rangka untuk pencapaian untuk mencari informasi tentang metode atau teknik atau pengertian. Semuanya ada di pembahasan daftar pustaka. Nah, contoh daftar pustaka. Nah, kita buka halaman Nah, di sini ada halaman 84. Nah, seperti contohnya di dalam sini, ada yang pertama itu Afrian dan Nuraini 2018, pengaruh bimbingan kelompok dan harga diri terhadap kepercayaan diri siswa kelas 10 SMA 5 Takengon Aceh Tengah, jurnal di Persita ISN 25806793 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini adalah daftar isi yang dari sumber tadi. Kita mencari ke internet, kita cari daftar pustakanya, dan kita rangkaikan kembali di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah lampiran. Nah, di lampiran ini bisa kita buat foto-foto ataupun undangan yang kita dapatkan selama kita meneliti. Nah, kegiatan dari kita lakukan penelitian tersebut, kita memperoleh foto, ataupun kita memperoleh undangan, ataupun daftar tabel yang kita dapatkan untuk nama-nama anak yang telah kita teliti. Nah, cukup sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Sekian salah saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.